Silakan Bu Mas Fufa, bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Au kama qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Kepada yang terhormat Ibu Karoma Fidi Astuti SPD MPD selaku Kepala Sekolah SDN Wiyung 1 Surabaya, yang kami hormati Bapak Muhammad Anang Ma'ruf SAG selaku narasumber di pagi hari ini, Bapak Ibu beserta stafnya SDN Wiyung 1 yang kami hormati pula, anak-anakku mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 sangat saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul dalam acara Kurma Wisatya Kemilau Ramadan Wiyung 1 Surabaya. Salawat ma'asalam tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kebodohan, dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang modernisasi ini. Bapak, Ibu, guru, beserta anak-anakku yang sangat saya banggakan, pada acara kurma yang mungkin yang terakhir ini, kami mengambil tema yaitu keutamaan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dengan tema ini nanti kita dapat mempertebal iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara kita mulai, kita bacakan susunan pada acara pada pagi ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan Ibu Kepala Sekolah SDN Wiyung 1 yang kali ini digantikan oleh Bapak Suwaji. Acara yang ketiga yaitu kajian oleh Al-Ustadz Muhammad Anang Ma'ruf SAG. Sebagai acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab. Acara ini diakhiri dengan penutup atau doa. Sebelum acara kita mulai, marilah kita membaca basmalah dulu supaya acara ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara selanjutnya kita lanjutkan, untuk absen ya, anak-anak dibuka jam 9 sampai jam 11. Sebelum jam 9 atau sesudah jam 11, absen sudah ditutup. Demikian. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan kali ini akan dilakukan pada
Bapak Suwaji. Kepada yang terhormat Bapak Suwaji, dipersilakan. Cek 1-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Karomah Vicky Astuti, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SDN Wiyung 1, Bapak Ibu Guru yang juga saya hormati yang pada hari ini juga bergabung, dan anak-anak sekalian mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta hidayahnya kita pada pagi hari ini bisa mengikuti kurma wisata Kemilau Ramadan SDN Wiyung 1 Surabaya. Salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Atas ajarannya kita bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang kurang baik dengan ajarannya, yaitu agama Islam. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak yang berbahagia, pagi hari ini di awal liburan anak-anak yang pertama, SDN Wiyung 1 mengadakan kegiatan secara daring dalam menghadapi bulan Ramadan ini dengan rangkaian acara diantaranya itu kurma wisata yang pada pagi hari ini mengambil tema keutamaan Lailatul Qadar. Anak-anakku sekalian, mungkin kalian ada yang sudah mengerti atau mungkin ada yang kurang mengerti apa itu Lailatul Qadar. Agar kalian bisa memahami dengan baik, untuk itu marilah kita ikuti kurma wisata hari kedua yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Anang. Dan jangan lupa khusus kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 untuk membuat resumenya atau membuat rangkuman. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, saya kira cukup apa yang Pak Suwaji sampaikan. Tak lupa Pak Suwaji sampaikan pada pagi hari ini, Ibu Kepala Sekolah tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena ada kegiatan kedinasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suwaji. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi anak-anak lebih meningkatkan diri atau persiapan diri untuk menjelang malam Lailatul Qadar. Untuk acara selanjutnya yaitu kajian yang akan disampaikan
oleh Al-Ustadz Muhammad Anang Ma'ruf SAG. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tes 1 2 3. 1 1. Suaranya kecil, Pak Anang. Tes 1 2 3. Suara percobaan. Subhanallah, Masuk, Ibu. luar biasa. Sampun oke, Pak. Mantap. Ya, alhamdulillah, nggak usah pakai headset. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Karomah Didi Astuti SPD MPD. Yang kami hormati Ibu MC, Ibu Mas Bufa SPD, serta anak-anakku sekalian yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah kita ucapkan, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan takdirnya pada saat ini kita masih ditakdirkan untuk bersama dan menikmati kenikmatan bulan Ramadan. Sungguh ini satu kenikmatan yang patut kita syukuri. Betapa banyak teman-teman atau saudara kita yang boleh jadi tahun kemarin masih ikut bersama kita menikmati Ramadan, tapi tahun ini untuk itu sangat patut kita syukuri semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, pada pagi yang cerah ini, sesuai dengan tema yang sudah diterima oleh kalian semua, untuk tema hari ini adalah keutamaan Lailatul Qadar. Anak-anakku sekalian, nanti ketika Pak Anang bertanya atau apapun, nanti komentarnya lewat ini aja ya, lewat raise hand atau lewat stiker boleh. Tuh ada yang tepuk tangan juga. Ada, coba Pak Anam ingin tahu hari ini yang puasa, tunjukkan jempolnya. Siapa yang puasa hari ini? Masya Allah, banyak ya. Alhamdulillah. Adakah hari ini, coba? Oke, terima kasih. Sekarang Pak Anam ingin tahu, adakah hari ini yang tidak puasa karena udzur apapun, udzur syar'i atau sakit? Coba sekarang yang hari ini tidak puasa. Tuh, banyak yang angkat jempol itu nggak puasa hari ini. Oke, kalau kalian hari ini tidak puasa karena sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Untuk yang udzur syar'i memang tidak boleh puasa ya. Oke, terima kasih stikernya. Ya. Anak-anakku sekalian, kita akan mulai materi kita, yaitu keutamaan Lailatul Qadar. Mungkin kakak-kakak kelas kalian, kelas 5-6, mungkin sudah pernah mendengar, atau mungkin sudah pernah mengikuti kajian seperti ini. Untuk yang sudah pernah ikut, tidak ada salahnya untuk mengingat kembali materi tersebut supaya kalian semakin
paham. Untuk adik-adik kelas 1 sampai kelas 4 yang belum pernah mengikuti apa itu Lailatul Qadar, ayo kita dengarkan dengan seksama agar kalian lebih paham. Kemudian anak-anakku sekalian, yang tidak kalah pentingnya hari ini, ada tugas tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu MC tadi, Bu Mas Bufa, yaitu kalian ada tugas untuk meresum, mencatat, menuliskan apa-apa yang disampaikan Pak Ahmad. Yang sudah menyiapkan alat tulisnya, coba kasih stiker jempol siapa yang sudah disiapkan alat tulisnya. Yang belum, segera diambil dulu pensilnya sama buku agamanya. Kasih Pak Anang waktu, ayo diambil dulu pensilnya, bolpennya, untuk mencatat apa-apa yang sudah disampaikan Pak Anang. Oke, alhamdulillah ada trompet, ada jempol. Ya, sudah siap semua anak-anak sekalian ya? Baik, kita mulai. Untuk Bapak Ibu operator, yuk sekarang disimpan dulu stikernya, nanti bisa keluar lagi ketika sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu untuk share screen materi untuk pagi yang cerah ini bisa di-share. Ibu Eka atau Pak Davis. Halo Bu Eka. Ditampilkan. Oke, masih proses Bapak sebentar. Ini alhamdulillah. Anak-anakku sekalian bisa dilihat tampilan layarnya, share screen yang ditampilkan Bu Eka, anak-anak. Ya. Oke, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Apa itu 1000 bulan? Nanti kita akan bahas. Monggo Ibu, next. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu Lailatul Qadar, definisinya atau takrifnya. Definisi Lailatul Qadar bisa diartikan dengan 3 hal. Yang pertama, yaitu malam ditakdirkan segala urusan manusia. Pada malam itu, Allah sudah mentakdirkan semua takdir kita, semua masa depan kita. Allah sudah menuliskan di situ. Loh Pak, berarti kalau sudah ditakdirkan jadi jelek, jelek terus dong Pak. Nah, ini kalau ada pertanyaan seperti itu bagus sekali. Bahwasanya Allah memberikan kita kesempatan untuk berubah. Ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Apa itu takdir yang tidak bisa dirubah, anak-anakku sekalian? Yaitu kelahiran, kematian, serta jodoh. Itu adalah contoh takdir yang tidak bisa dirubah. Sedangkan ada takdir yang bisa dirubah. Apa itu? Kalian ditakdirkan Allah jadi bodoh. Tapi di perjalanan kalian punya semangat yang kuat untuk menjadi pintar. Akhirnya kalian terus belajar dan terus belajar sehingga takdir itu ada kesempatan untuk merubah. Nah, itu semuanya sudah ditakdirkan Allah pada malam Lailatul Qadar. Berikutnya definisi yang kedua yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Apa maksudnya anak-anak? Yang lebih baik dari 1000 bulan maksudnya jika pada malam itu, malam Lailatul Qadar itu, kalian melakukan satu kebaikan, katakan misalkan sholat malam, misalkan membaca Al-Quran, Allah menilai amalan pada saat itu seakan-akan kalian melakukan terus-menerus selama 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Nah, artinya saat ini Allah sedang obral pahala.
udah diskonnya udah nggak main-main lagi. Pahalanya dikasihkan sebanyak mungkin kepada kalian dan kepada kita semua. Kalau kita tidak memanfaatkan, sungguh sangat merugilah kita. Nah, definisi yang ketiga anak-anak yaitu malam ini adalah malam diturunkannya Al-Quran. Oke, jadi sudah dipahami ya bahwa definisi Lailatul Qadar ada 3. Yang pertama, malam ditakdirkan segala urusan manusia. Yang kedua, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang ketiga, malam diturunkannya Al-Quran. Nah, anak-anakku sekalian, berikutnya adalah dalil atau apa sih dasarnya Lailatul Qadar itu. Oke, Bu Eka bisa next layar berikutnya. Nah, ini dia dalil malam Lailatul Qadar. Insya Allah dari kalian sudah banyak yang hafal. Kita akan baca bersama-sama anak-anak ya. Kita buka mic-nya, kita baca bersama-sama, kita baca dari awal. Coba dibuka semua mic-nya. Ayat pertama. Baik anak-anak sekalian, ayat pertama Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar ini. Kemudian di ayat Allah bertanya. Di sini Allah bertanya bukan karena Allah nggak tahu, tapi Allah menanyakan untuk menjadi perhatian. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Apakah malam Lailatul Qadar itu? Allah bertanya dan Allah menjawab. Maksudnya adalah ini membuat pendengarnya menjadi satu perhatian khusus gitu ya. Di ayat ketiga Allah menjawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian Allah menjelaskan juga bahwasanya kejadian apa di malam Lailatul Qadar itu dijelaskan di ayat keempat. Pada malam itu turun malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Tadi sebagai definisi yang pertama tadi ya, arti malam Lailatul Qadar yaitu malam diturunkannya diatur segala urusan oleh malaikat Jibril atas izin Allah. Nah, anak-anak sekalian di ayat terakhir Allah menjelaskan bahwasanya malam itu adalah sejahtera sampai terbit fajar. Nah, anak-anakku sekalian, apa maksud dari ayat 5 ini? Bahwasanya nanti kita bahas ininya ya, waktunya. Jika malam itu benar malam Lailatul Qadar, kita bisa melihat nanti ciri-cirinya. Akan kita bahas di slide berikutnya. Oke. Bisa next. Nah, ini dia yang kita bahas di ayat 5 tadi. Pertanyaannya, kapan terjadinya Lailatul Qadar? Anak-anakku sekalian, bulan Ramadan
terdiri dari 30 hari maksudnya ya, 30 hari. Nah, dari itu Lailatul Qadar diturunkan Allah terdapat pada 10 malam yang terakhir. Kenapa malam? Karena Laila itu malam ya, Lailatul itu malam bukan siangnya. Pada 10 malam Allah itu menurunkan Lailatul Qadar. Terus waktu pastinya kapan? Kita nggak tahu. Loh Pak, kok nggak dikasih tahu sih Pak sama Allah Pak? Nah ini dia rahasianya. Kalau kita nggak tahu, kita akan terus berburu Lailatul Qadar. Apa itu berburu? Kita terus mencari dan terus meningkatkan ibadah. Maksudnya ke situ. Kemudian di malam itu sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Tujuannya apa anak-anakku sekalian? Agar ibadah kalian nanti jika diterima Allah dilipat gandakan seakan-akan kalian sudah melaksanakan selama 1000 bulan, yaitu 85 tahun. Itu sungguh sesuatu yang semacam sesuatu yang wow gitu waktu itu di lingkungan sahabat, sehingga mereka pada benar-benar berburu, benar-benar mencari agar mereka bisa mendapatkan itu. Karena waktunya tidak lama, cuma 10 malam aja, setelah itu udah selesai. Oke, next, slide berikutnya, Bu Eka. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, malam 10 hari terakhir tadi mempunyai keutamaan. Yang pertama keutamaannya adalah dosa-dosa diampuni. Nah, betapa nikmatnya kita jika dosa kita bisa diampuni oleh Allah. Karena kita memang ditakdirkan Allah cenderung untuk berbuat dosa. Kenapa kok seperti itu? Karena setan tidak akan diam kalau lihat kamu beribadah. Setan akan terus ganggu dan nggak mungkin mereka diam. Mereka pengen cari teman. Teman apa? Ya menanti ketika di neraka nanti. Dia nggak mau sendirian, makanya kamu selalu diajak. Apa tandanya? Kalian malas sholat. Nah, itu tanda-tandanya kamu sudah digoda oleh setan. Terus malas ngaji. Itu terus dicari terus sama setan kelemahan kalian untuk kalian terus berbuat dosa. Nah, pada malam ini Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Berikutnya, diterima segala doa. Nah, anak-anakku sekalian, kita bisa memanfaatkan malam-malam ini dengan doa-doa terbaik kalian. Mintalah semua kepada Allah. Apa saja? Ya minta sehat, minta uang. Loh, boleh Pak minta uang? Ya bolehlah, Allah Maha Kaya. Allah Maha segalanya. Kamu minta apapun boleh. Terus nanti Allah ngasih uang gitu Pak. Tiba-tiba jatuh dari depan. Ya enggak gitulah. Allah punya caranya untuk memberikan uang kepada kalian. Apa diantaranya? Dengan tiba-tiba kalian datang. Nah, saat itu kalian dikasih uang. Itu pada dasarnya adalah uang dari Allah melalui kalian. Melalui orang tua kalian. Jadi intinya, minta apapun segala kebaikan kepada Allah. Loh, minta uang itu baik Pak. Ya baiklah kalau untuk yang kebaikan. Misalkan punya uang untuk membantu temannya, untuk infak, untuk beli sesuatu yang berguna, itu kan juga suatu kebaikan. Nah, keutamaan yang ketiga adalah lebih baik dari 1000 bulan. Nah, tadi itu, perhatikan keterangan bawahnya. Pada malam Lailatul Qadar, satu kali ibadah saja dapat diberikan pahala sama dengan 83 tahun. Berarti ketika kalian membaca Quran, seakan-akan kalian membacanya selama 83 tahun. Makanya, tuh kalian kalau mau pergi ke masjid kalian, semalam paling juga pergi ke masjid, berangkat jam 2, kelamaan tidurnya biasanya berangkat jam 12 ya. Kemarin tuh semalam tuh karena kecapean sehingga berangkat jam 2 sampai menjelang subuh, dan alhamdulillah ada sahur bersama di masjid. Coba kalian tanya ke masjid kalian, kalau ada sahur, alhamdulillah. Kalau nggak ada, ketika menjelang sahur kalian segera pulang. Tapi malamnya berangkat ke masjid, bisa
diantar sama orang tuanya. Nah, seperti itu. Ketika di situ kalian sholat, di situ kalian baca Quran, kalian akan dihitung Allah seperti mengerjakan 83 tahun jika pada saat itu turun Lailatul Qadar. Nah, tadi kan kita tidak, waktunya tadi sudah disampaikan Pak Anang ya, bahwasanya waktunya tidak tentu. Jadi kita terus berburu dari waktu ke waktu, kita terus berupaya untuk berbuat kebaikan. Baik, bisa dipahami anak-anak ya, keutamanya ada 3. Yang pertama, dosa-dosa diampuni. Yang kedua, diterima segala doa. Yang ketiga, lebih baik dari 1000 bulan. Baik, next. Nah, anak-anakku sekalian, tadi waktunya tidak ada yang tahu pasti, ya. Tapi Allah memberikan tanda-tanda. Tanda-tanda itu yang harus kita cari. Tandanya apa? Yang pertama tadi ya, tidak ada waktu yang pasti. Yang kedua, tanda-tanda secara umum. Langit cerah. Maksudnya langit cerah itu kapan? Ya pagi ini. Semalam misalkan benar Lailatul Qadar, pagi ini cuacanya cerah. Cerah itu enggak hujan, enggak panas banget, tapi sejuk. Nah, nanti amati di sekitarmu. Anginnya semilir dan di hati tenang banget, nyaman, tidak gelisah. Nah, pada saat itu, kalau benar pagi itu rasanya seperti itu, insya Allah malamnya adalah malam Lailatul Qadar. Artinya kita berburu dulu, baru besoknya kita lihat, paling semalam paling Lailatul Qadarnya. Nah, seperti itu. Biasanya dulu Pak Anang sama teman-teman itu saling menebak-nebak. Saling saling tebak-tebakan. Kapan ya kira-kira Lailatul Qadar ya? Malam ke-21 atau ke-23? Nah, biasanya anak-anak sekalian, Lailatul Qadar itu pada malam ganjil. Pernah dengar ya? Malam 21, kemudian malam 23, malam 25, 27, dan 29. Terus malam genap gimana? Nah, sebagian ulama juga menjelaskan boleh jadi datang juga malam genap, sehingga kalau kita mau istiqomah setiap malam kita berburu terus, insya Allah Allah akan mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar itu. Oke, bisa dipahami anak-anak ya, tanda-tanda Lailatul Qadar yaitu langit cerah, angin semilir, dan hati tenang atau tidak gelisah. Oke, berikutnya, next. Nah, dari amalan malam Lailatul Qadar tadi, ada 4 hal setidaknya yang bisa kita lakukan pada malam Lailatul Qadar tadi. Yang pertama, kita bisa berzikir. Zikir apapun yang kalian bisa. Tulis subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, apapun. Enjoy dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Udah terus aja baca seperti itu. Nanti bibir kalian kalau sudah terbiasa baca istighfar, kalian akan bisa menikmati nanti di sana. Yang kedua, kalian berdoa. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan doa yang tepat di malam bulan Ramadan, yaitu coba diperhatikan tulisan kuning ya, yang ada panahnya itu ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pernah dengar doa itu anak-anak? Biasanya dibaca imam ketika sholat tarawih ya. Ketika setelah selesai, kalau imamnya baca fa'fu anna, itu enggak salah anak-anak sekalian. Kalau fa'fu anna, itu maksudnya, maka ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Tapi kalau kamu baca sendiri, kamu bisa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekarang semuanya baca, tapi mic-nya nggak usah dinyalakan ya. Semua ikutin baca. Dinikmati. Semua diikutin. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Suka mengampuni kesalahan. Maka
ampunilah dosa dan kesalahanku. Kalau imam kalian nanti di rumah baca fa'fu anna, maksudnya itu bacanya berjamaah, bersama-sama. Maka ampunilah kiranya kesalahan kami. Seperti itu. Baik, yang ketiga, anak-anakku sekalian membaca Al-Quran. Nah, kemarin yang kelas 4 sama kelas 3 yang belajar sama Pak Anang di kelas, Pak Anang sudah menjelaskan bahwasanya membaca Al-Quran pahalanya dilipat gandakan 10 kali per huruf di luar bulan Ramadan. Tetapi di dalam bulan Ramadan masih dilipat gandakan lagi. Jadi membaca Al-Quran banyak sekali pahalanya pada malam Lailatul Qadar ini. Yang keempat, memperbanyak sholat sunnah. Maksudnya ketika kalian sudah sholat taraweh, kalian boleh nambah malamnya sholat malam, sholat tahajud, boleh. Tapi sholat penutupnya, sholat witirnya cukup 1 kali aja. Kalau sudah di masjid, nanti ketika malam Lailatul Qadar nggak usah sholat ini lagi, sholat witir lagi. Itu anak-anakku sekalian ya. Oke, anak ulangi, amalan di malam Lailatul Qadar yang pertama berzikir, yang kedua berdoa, yang ketiga membaca Al-Quran, yang terakhir memperbanyak sholat sunnah. Oke, next Bu Eka. Nah, anak-anakku sekalian, tadi Pak Anang cerita bahwasanya ketika awal-awal turun bulan Ramadan, para sahabat Nabi benar-benar sangat sangat serius banget untuk mencari malam Lailatul Qadar. Mereka memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir. Sehingga mereka kayak berebut untuk ke masjid. Jadi masjid pada malam Lailatul Qadar itu ramenya kayak sholat Jumat, anak-anak sekalian. Itu ketika para sahabat berburu mencari Lailatul Qadar. Sehingga semacam perlombaan gitu, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Loh Pak, boleh tak berlomba? Ya sangat boleh. Kan Allah menganjurkan bahwasanya kita harus berfastabiqul khairat. Apa itu? Berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Jadi kalau para sahabat itu ada yang malamnya baca Quran sampai 1 juz, yang lain nggak mau kalah. Aku nggak mau kalah, aku harus 2 juz. Boleh seperti itu, berlomba. Bisa meningkatkan kualitas ibadah kita semakin baik, dan seterusnya. Itu anak sekalian ya. Oke, next, Bu Eka. Nah, berikutnya anak sekalian, hikmah atau manfaat kita mempelajari Lailatul Qadar ini apa sih? Nah, yang pertama, dengan memahami Lailatul Qadar, insya Allah akan meningkatkan keimanan kita. Kamu semakin cinta pada Islam, cinta kepada Allah, cinta kepada kebaikan, jika kalian benar-benar memahami Lailatul Qadar itu. Yang kedua, menjadikan diri kita pribadi yang lebih baik. Misalkan yang kemarin suka malas-malasan sholatnya, dengan Lailatul Qadar ini, insya Allah kita akan menjadi lebih semangat lagi untuk beribadah. Semangat lagi untuk mencari keberkahan, kebaikan. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa harap kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang suka kalau dimintain apapun. Yang paling suka kalau dibuat tempat bergantung. Sebagaimana dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Jika kamu semua aku harus berharap pada Allah ini, aku harus bergantung sama Allah ini. Allah sangat suka kalau kalian seperti itu. Bukannya Allah risih kalau Allah dimintain terus, gak kayak sesama manusia ya, kalau minta sekali dikasih. 10 kali minta terus, kok enak kamu minta terus. Nah, kan gitu ya. Tapi kalau sama Allah enggak.
Semakin sering kamu minta, semakin Allah sayang sama kamu. Jadi terus minta sama Allah, terus berharap sama Allah. Apapun itu, semuanya sandarkan kepada Allah. Insya Allah di situ hatimu akan semakin tenang dan nyaman. Oke, dari Lailatul Qadar kita belajar tentang nilai ibadah sejati dan keimanan kepada Allah. Oke, bisa dipahami anak-anak ya, bahwasanya hikmah Lailatul Qadar ada 3. Sudah dicatat? Meningkatkan keimanan, menjadi pribadi yang baik, menumbuhkan rasa harap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, next, Bu Eka. Yang berikutnya adalah Lailatul Qadar. Yang pertama, memperbanyak amal saleh. Apa itu? Ya, tadi sudah disebutkan. Zikir, berdoa, baca Quran, boleh juga infak, pokoknya semua amal soleh ditingkatkan pada saat Lailatul Qadar. Tingkatkan ibadah wajib. Yang kemarin masih sholatnya 5 waktu, misalkan masih 3 waktu, ayo kita sambut Lailatul Qadar dengan menambah ibadah kalian. Yang kemarin 2 ditambah 3. Yang kemarin masih 4, lengkapkan jadi 5 dan seterusnya. Berikutnya, bersih hati dan jiwa. Dengan bersihnya hati dan jiwa, insya Allah kalian jauh lebih nyaman, tidak gelisah. Kita mensucikan hati dan memperbanyak amal soleh agar siap menyambut Lailatul Qadar. Baik, selanjutnya, baik, kesimpulannya. Nah, anak sekalian, dari paparan yang disampaikan Pak Anang tadi, kesimpulannya adalah 1, Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa, sangat spesial. Yang kedua, mari kita manfaatkan malam ini, kita lewatkan begitu saja, sungguh sangat rugilah kita. Loh, kenapa rugi Pak? Kan tahun depan ada lagi. Ya kalau kamu masih hidup. Kalau besok udah nggak ketemu lagi, berarti di Ramadan yang terakhir. Loh Pak Anang kok doakan? Ya enggak lah, nggak usah didoakan, kita juga semua akan mati ya. Nah, kita akan memanfaatkan sebaik mungkin ketika kita paham itu. Tentu Ramadan depan kita masih bisa menikmati, makanya kesempatan sekarang kita manfaatkan sebaik mungkin agar kita bisa mendapat apa-apa yang dijanjikan oleh Allah. Anak-anakku sekalian, Allah adalah zat yang tidak pernah ingkar janji. Tidak seperti teman kita ya, janjian ketemu di sini, ternyata datang. Udah janjian suruh membawakan sesuatu, ternyata lupa kan sifat manusia juga. Tapi Allah tidak, anak-anak sekalian. Allah itu zat yang maha menepati janji. Janji-janji yang sudah disampaikan Allah tadi, tidak mungkin Allah mengingkari dan kalian bisa menikmati janji itu kelak nanti di akhirat nanti. Baik, anak sekalian, kita bisa memanfaatkan Lailatul Qadar ini dengan sebaik mungkin. Semoga Allah memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa memaksimalkan seluruh ibadah kita hanya untuk Tuhan. Baik, slide terakhir, Bu Eka. Nah, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga informasi yang disampaikan Pak Anang tadi diiringi dengan hidayah Allah sehingga menambah kalian tambah semangat untuk beribadah, untuk menjadi lebih baik, semangat untuk menjadi contoh dari teman-teman sekitarmu. Bahwasanya anak SDN Wiyung 1 harus lebih baik.
dari yang lain. Kamu bisa memberikan contoh kepada teman-teman kalian. Baik, anakku sekalian, demikian materi yang disampaikan Pak Anang. Berikutnya, waktu kami kembalikan kepada Ibu Moderator, Bu Masfah SPD. Masya Allah, terima kasih Al-Ustadz Anang Ma'ruf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi kita dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, tapi sebelumnya saya mengingatkan lagi untuk absen, ya anak-anak jangan lupa absen, tulis nama, kelas, tanggal yang kamu ikuti hari ini, ya. Dan jangan lupa juga terakhir absennya itu jam 11, penutupan absen jam 11. Untuk video, ya insya Allah ada video YouTube-nya, ya ada video nanti akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing. Sudah. Oh, berarti video nanti sudah dikirim oleh pemateri yaitu Al-Ustadz Anang Ma'ruf. Untuk selanjutnya yaitu acara sesi melihat video dulu. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu melihat video yang akan disampaikan oleh pemateri atau di-share oleh Ibu Eka. Monggo Bu Eka. Kak Salman, udah mulai nih. Yuk. Tunggu kakak. Membaca kitab Al-Quran di 10 malam terakhir Ramadan, berlomba untuk mendapatkan berkah dari malam Lailatul Qadar. Malam penuh dengan kemuliaan, malam turunnya kitab kita Al-Quran sebagai pedoman manusia menjalankan perintahnya. Keutamaan Lailatul Qadar lebih dari amalan 1000 bulan, hanya dari bulan puasa Ramadan, 10 terakhir Ramadan. Harus mengaji, membaca Al-Quran di 10 terakhir Ramadan untuk mendapatkan malam yang mulia, malam turunnya kitab Al-Quran. Harus mengaji, membaca Al-Quran di 10 terakhir Ramadan untuk mendapatkan malam yang mulia, malam turunnya kitab Al-Quran.
cerdas. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan episode Salman dan Sofia berikutnya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, Masya Allah ya. Anak-anak mungkin itu juga tadi bisa dicontoh, ditiru. Nanti kalau setiap malam ya jangan dipilih malam ganjil aja, kalau bisa katanya Al Ustadz Anand tadi diistiqomahkan setiap hari tanpa pilih hari ganjil atau apa ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan hal tersebut dengan sebaik-baiknya, amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya bisa sesi tanya jawab nggih, Pak Anang nggih. Anak-anak mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom chat ya. Yang namanya wasit nama orang tua, ditulis namanya dulu, kelas, terus bertanya. Jangan lupa kalau bertanya nanti ditulis nama, kelas ya. Jangan lupa ya. Monggo silakan bertanya. Atau apa sudah mengerti semua ya ini? Mungkin sudah paham semua ini. Nah, itu mungkin ada kelas 4E. Ya. Assalamualaikum, saya kok di enggak ada. Ya. Oh, dari Aris ini. Oh, langsung hilang. Oke. Anak sekalian, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari bentar. Banyak banget. Yang pertama dari Ananda. Hadir. Ini anak sekalian ya, kehadirannya tidak di kolom chat ya sayang ya. Nanti ada link absen untuk kalian absen, bukan di kolom chat gini. Banyak di pertanyaannya tutup ini. Oke, bentar. Ayah hadir, oke ini. Bisa dibantu Bu Fufa, mungkin bisa kelewatan ya. Oh ini. Miranda, oke. Yang awal Miranda gitu ya. Belum dibaca langsung kelewatan ini. Iya, terjadi ya. Oke, dari Miranda Putri. Assalamualaikum, saya Miranda. Dari kelas 4E. Bu, apa yang membuat Lailatul Qadar begitu istimewa? Oke, pertanyaan pertama dari Miranda. Pertanyaan yang bagus sekali, Ananda, bahwasanya kenapa sih kok istimewa? Emang lain malam-malam yang lain apa bedanya sih? Nah, kan kurang lebih gitu ya pertanyaannya ya. Anak-anakku sekalian, yang membuat malam ini istimewa salah satunya tadi adalah bahwa pada malam itu malam diturunkannya Al-Qur'an. Yang pertama. Yang kedua,
malam itu Allah melipat gandakan. Karena istimewanya tadi, Allah melipat gandakan menjadi seakan-akan kalian beri 1000 bulan. Yang kita hitung 1000 bulan, nanti bisa dihitung 1 tahun, 12 bulan ya, kurang lebih sekitar 83 tahun. Ini yang membuat malam ini sedemikian istimewa, sehingga kalau kalian melewatkan begitu saja, insya Allah kalian akan sangat kalau tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Sama seperti ketika di mall dibuka diskon 90%. Harganya yang tadinya 100.000 jadi 10.000. Diskonnya 90%. Kalian datang lewatin aja. Rugi enggak? Rugi enggak? Rugilah. Ya. Ketika ada restoran, banyak makanan lezat di situ dihidangkan. Kemudian di situ tertulis diskon sampai 80%. Ternyata kalian tidak memanfaatkan, tidak mengambil. Rugi kan? Wong sudah dikasih kesempatan. Nah, sama seperti itu. Bisa dipahami Miranda ya, bahwasanya malam itu sedemikian istimewa karena malam itu turun Al-Quran. Karena malam itu menjadi dilipat gandakan ibadah kita menjadi malam seperti mengerjakan ibadah selama 83 tahun. Baik, berikutnya anak-anakku sekalian, ada Saskia bertanya lagi. Pertanyaan yang bagus. Assalamualaikum Pak. Saskia Nurhaliza kelas 4E. Wih, kelas 4E lagi. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah menciptakan malam Lailatul Qadar? Pertanyaan bagus. Ya. Insya Allah menurunkan malam Lailatul Qadar ini karena Allah sangat sayang pada kalian semua, anak-anakku sekalian. Kalian dikasih diskon, kalian dikasih obral pahala, dikasih malam-malam yang khusus. Dan ini perlu kalian tahu anak-anak sekalian, umat-umat lain, umatnya Nabi Isa, Nabi Adam, Idris, Nuh, seolah sampai Nabi Isa, Allah tidak memberikan ini. Tahu enggak kalian? Cuman kita yang dikasih. Kita ini umatnya Nabi Muhammad yang dikasih malam spesial seperti ini. Kenapa? Karena kalian spesial. Karena Allah sayang sama kalian. Jadi, kalau kalian tidak memanfaatkan, sungguh sangat rugilah kita. Karena umat lain nggak dikasih. Umat lain mereka iri karena umatnya Nabi Muhammad itu demikian dispesialkan. Termasuk kalian, termasuk anak-anak spesial. Itu ya. Jadi, mengapa Allah menciptakan malam Lailatul Qadar? Karena sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya, dan kita semua. Saskia, bisa dipahami ya? Oke, baik. Kelas 4E. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, Anang, ini ada murid kita kelas 5A yang bernama Felix, ya, menanyakan, apakah malam Lailatul Qadar itu harus dicari di masjid? Monggo. Oke, pertanyaan bagus anakku sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika malam Lailatul Qadar mengajak putra-putrinya yang masih kecil ke masjid. Ini menandakan kepada kita semuanya bahwasanya afdolnya, lebih baiknya mengajak anak-anaknya ke masjid semua. Sedikit Pak Anang cerita anak-anak sekalian ya. Dulu ketika istrinya Pak Anang masih hamil, putranya Pak Anang masih kecil, itu kita berdua ke masjid untuk berburu Lailatul Qadar tadi. Sampai tahun depannya, ketika putranya Pak Anang belum genap 1 tahun, ketika malam Lailatul Qadar, digendong sama istrinya Pak Anang, kita bertiga ke masjid dan
di masjid udah disiapin pampers, udah disiapin susunya, udah disiapin sembarang, ditaruh di satu tempat dan kita beribadah di situ. Nah, dewasa kelak kalau kalian sudah menikah dan punya anak, boleh ditiru tadi Pak Anang tadi contoh seperti itu. Jadi afdolnya kalian sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah beserta keluarganya ketika malam Lailatul Qadar itu berduyun-duyun berangkat ke masjid semua. Kecuali yang ada uzur, kecuali yang sakit, kecuali yang perempuan tidak ada muhrimnya, tidak ada yang menjaga, boleh di rumah. Insya Allah, Allah paham itu, dan ketika berzikir di rumah, Allah akan memberikan janjinya. Sebagaimana kita tadi sampaikan bahwasanya Allah adalah zat yang tidak pernah ingkar janji. Demikian. Ada lagi Bu Kufa? Ya, untuk pertanyaan selanjutnya masih berhubungan dengan janji tadi. Ini ada pertanyaan dari Narsifa 5C yang menanyakan tentang apa yang Allah janjikan pada malam Lailatul Qadar tersebut. Sebentar, iya belum tak nyalakan. Ya, maaf tadi belum dinyalakan. Ya. Sesuai dengan janji Allah, ini tadi ada salah satu siswa kita yaitu Narsifa dari 5C menanyakan tentang apa yang dijanjikan Allah pada malam Lailatul Qadar tersebut. Monggo, Bapak Anang. Baik, terima kasih pertanyaannya. Apa yang dijanjikan Allah pada malam tersebut? Sebagaimana tadi disampaikan mana, Allah tidak akan pernah ingkar janji ya. Nah, apa janji Allah? Allah akan melipat gandakan pahala kalian seperti sudah melakukan ibadah itu selama 83 tahun. Jadi intinya diobral, pahalanya diobral sama Allah, dikasih dilipat gandakan semua amalannya. Umat lain, umatnya Nabi Nuh misalkan, ketika dia beribadah 10 hari, ya dinilai 10 hari. Ketika dia beribadah 1 pekan, 1 minggu, ya dinilai 1 minggu. Kita, umatnya Nabi Muhammad, ibadahnya semalam dinilai seperti 83 tahun. Wow, sungguh sangat luar biasa pahala yang dijanjikan Allah. Seakan-akan kalian terus beribadah seperti itu. Pahalanya apa? Nanti di akhirat, insya Allah kalian akan mendapatkan sesuatu yang di luar dari ekspektasi kalian semua. Janji-janji Allah tidak pernah diingkari. Tuh, anak sekalian ya. Berikutnya, Bu. Masya Allah, anak-anak kita ya sangat pandai sekali sehingga banyak pertanyaan yang diajukan. Seperti halnya ini anak kelas 3D yang bernama Bagas menanyakan apakah sholat Lailatul Qadar itu boleh dilakukan sendiri? Monggo. Siapa tadi Bu? Bagas, Bagas, kelas 3D. Bagas kelas 3D. Pertanyaannya mungkin diluruskan sama Pak Anang ya. Bukan sholat Lailatul Qadar anakku ya. Sholatnya itu namanya sholat malam, dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Pada saat malam Qadar, malam kemuliaan. Tapi sholatnya bukan sholat Lailatul Qadar ya. Mungkin diluruskan lagi. Sholat sunnah itu, sholat sunnah yang dilakukan di. Oke, anak-anakku sekalian, sholat sunnah sebagaimana sholat sunnah duha yang pernah kalian lakukan di sekolah itu boleh dilakukan berjamaah. Mungkin yang sudah pernah ikut ini itikaf di masjid malam-malam ada sholat berjamaah. Nah, seperti itu boleh dilakukan. Berjamaah lebih
baik, lebih banyak pahalanya. Sendiri boleh juga. Misalkan ingin sholat, aku sholatnya tidak bareng, aku sekarang mau minum dulu karena udah disiapin. Seperti kemarin Pak di masjid itu udah disiapin. Maaf kemarin, Pak sholat sendiri. Jawabnya berarti boleh ya, sebagaimana sholat sunnah duha, boleh jamaah, boleh sendiri. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ya, terima kasih. Ini mana ada anak kelas 1 yang bertanya. Ya Allah, Masya Allah, pintar sekali anaknya ya. Namanya Falih Fahrudin dari kelas 1D. Ini menanyakan apa ciri-ciri ya, jika kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi ciri-ciri orangnya itu bagaimana? Apa tambah sabar, apa tambah suka marah? Gitu mungkin. Monggo. Baik, terima kasih Ananda. Falih. Suka lupa Kak dicatat. Iya, Falih Ananda Fahrudin. kelas 1. Alhamdulillah pertanyaannya berkelas banget. Ini Ananda sayang, bahwasanya apa sih tandanya orang itu sudah menerima Lailatul Qadar? Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, anakku, jika ibadah kita diterima, insya Allah akan merubah tabiat kita. As-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah keji dan munkar. Nah, ketika ibadah diterima, seseorang itu insya Allah akan jauh lebih baik perangainya. Yang tadinya malas-malasan ibadah jadi semakin rajin. Yang tadinya suka marah-marah menjadi sabar. Yang tadinya suka tersinggungan, disenggol dikit, langsung. Apa sih? Apa kamu udah? Ada kan seperti itu ya? Pernah lihat ya? Nah, itu tersinggungan, suka baperan. Nah, setelah dia menerima Lailatul Qadar, insya Allah sifat-sifat jeleknya akan dibuang oleh Allah dan menjadi lebih baik. Insya Allah seperti itu. Makanya, ayo kita berburu semuanya. Anak juga kali. Terima kasih. Nanda kelas 1D. Mungkin ada lagi yang ditanyakan dari dari kelas 4B Alfionita. Ini menanyakan apabila kita sakit dan tidak berpuasa, apakah kita juga bisa mendapat pahala malam Lailatul Qadar? Baik, pertanyaan selanjutnya bagus banget. Apabila sakit tidak puasa, apakah bisa dapat Lailatul Qadar? Anakku sekalian, dalam memburu Lailatul Qadar tadi, kalian banyak cara. Karena sakit, kalian kan diberi dispensasi oleh Allah. Nggak usah puasa. Dengan puasa mungkin sakitnya tambah parah. Akhirnya boleh tidak puasa. Tapi kalian masih bisa berzikir loh. Ya kan? Kalian baca Quran loh. Kalian masih bisa beramal soleh yang lain, misalkan berinfak. Nah, pada saat kalian tidak berpuasa, tingkatkan ibadah yang lain. Kalian masih bisa berzikir. Manfaatkan setiap saat, terus berzikir, sehingga siapa tahu saat itu turun Lailatul Qadar, saat itulah pahala kalian insya Allah dilipat gandakan oleh Allah. Jadi yang tidak puasa tidak ada halangan untuk terus berbuat baik. Ini bener ya puasanya, sakit beneran ya, ojo acting-actingan. Pak, aku pusing Pak. Dipegang, tiba-tiba panas kepalanya. Nah, jangan ya, Allah tahu, Allah sangat paham apa yang kita rasakan.
Kalau benar-benar sakit, Allah memberikan dispensasi, memberikan kemudahan. Islam itu mudah, Islam itu tidak sulit. Tapi jangan dimudahkan, tidak digampangkan. Allah memberikan dispensasi kepada semua yang nggak mampu. Contoh, misalkan haji. Allah tidak mewajibkan semuanya haji karena memang haji biayanya mahal. Tapi Allah mewajibkan bagi yang mampu. Tuh kan, Allah tuh nggak sejahat itu. Allah tuh sangat sayang sama kita. Aku nggak bisa sholat berdiri, Pak. Boleh duduk. Nah, kan. Aku nggak bisa puasa maghrib, Pak. Boleh sampai zuhur. Nah, gampang kan? Islam itu mudah. Dan Allah nggak mungkin memerintahkan kita yang kita nggak mampu melakukan. Allah paham banget, oh umatku tuh mampunya sekian, umatku nggak mampu kalau puasa sampai 2 hari berturut-turut. Wah, kita ya langsung kelepak-kelepak ya nggak bangun ya. Nah, Allah paham itu, makanya kita disuruh berbuka, kita suruh sahur dari waktu yang sudah ditentukan oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Dan ternyata semua perintah Allah ketika diteliti oleh para ahli, semuanya demi kebaikan kita semua, demi kesehatan kita semua. Dengan melakukan perintah Allah, kita akan jauh lebih sehat, jauh lebih baik, apapun itu. Demikian anakku, ada lagi yang lain? Iya. Ini masih ada pertanyaan lagi nih. Dari Dinda 4D, kelas 4D, bertanya tentang jika kita melakukan dosa di malam Lailatul Qadar, nah, apakah dosa kita itu dilipat gandakan? Jadi kayak seperti perbuatan baik tadi loh. Kalau perbuatan baik itu dilipat gandakan, apakah kalau melakukan dosa itu juga dilipat gandakan? Alhamdulillah, anakku, pertanyaan bagus, tapi bukan berarti kalian ini ya istilahnya, oh ternyata gitu jawabnya gitu. Aku tak berbuat, nggak gitu juga gitu ya. Gini, ketika kita berbuat baik, Allah melipat gandakan pahalanya. Sebaliknya anak-anakku, karena sayangnya Allah sama kita, kejelekan yang kita lakukan, Allah tidak melipat gandakan. Allah membalas setimpal dengan kejelekan atau maksiat yang kita lakukan. Betapa sayangnya Allah sama kita, sampai ketika kita berbuat salah, Allah tidak melipat gandakan, menunggu kalian untuk bertaubat. Allah menunggu kalian untuk merubah sikap kalian menjadi lebih baik. Sayangnya Allah kepada kita melebihi sayangnya mama kalian kepada kalian. Tanyain mamamu, seberapa sayang mama ke kalian. Allah jauh lebih dari kasih sayang mama kepada kalian. Luar biasa kan? Nah, sama seperti cerita ini anak-anakku. Ketika kita sholat, kita ada kalanya kita sedang melamun, kita mikir sesuatu. Ketika kita mikir sesuatu, lah kok wis salam, karena ngelamunnya kebablasan sampai rakaat terakhir. Nah, di pertengahan kita ingat, ya Allah aku sholat, luruskan lagi. Nah, ketika kalian meluruskan niat tadi itu, Allah menyambut kalian dengan sangat penuh kasih sayang sebagaimana pulangnya seorang anak menuju ibunya. Ketika anak itu pergi lama, beberapa hari, kemudian pulang menuju ibunya, gimana ibunya? Kangen enggak? Kangen banget kan? Kalian mungkin juga kangen. Nah, sambutan mama kalian ketika kalian sudah pergi beberapa hari itu melebihi dari Allah menunggu kalian ketika kembali mengkhusyukkan sholat lagi. Ya kalian ngelamun, mikir lagi, ya Allah aku sholat, luruskan lagi niatnya. Saat itulah Allah menerima dengan sangat penuh kasih sayang di orang tua kita. Pertengahan jalan, ngelamun lagi, mikir yang lain lagi, Allah masih menunggu,
kalian untuk balik lagi, untuk khusyuk lagi. Nah, seperti itu. Jadi, intinya Allah tidak melipat gandakan kejelekan kalian, tapi melipat gandakan kebaikan. Makanya dimanfaatkan sebaik mungkin. Demikian. Oh, ini ada Bu yang di chat. Oh, ini mungkin nama-namanya jadi namanya ini tidak ditulis nama putranya atau putrinya. Yang ditanyakan, materi apakah bisa di-share Pak Ustadz? Ye, anak-anak sekalian, insya Allah nanti materi akan di-share, ditunggu di wali kelas sekalian. Satu lagi dari ini juga nama mamanya mungkin ya, Nikma Ayudia. Nama mama mungkin ya, nama putrinya nggak ditulis, nama putranya. Dari, oh ini Sukma, Ananda Sukma Arasi kelas 4E. Tanda Lailatul Qadar mengapa harus di hari ganjil, Pak? Wish, pertanyaannya bagus. Ini sudah termasuk di sini, Bu? Belum ya? Oh, sudah. Oh ya. Anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala jumlahnya adalah 1. Jumlahnya ganjil. Maka Allah suka yang ganjil. Coba perhatikan, banyak zikir-zikir yang dianjurkan untuk berjumlah ganjil. Gitu Sukmaya. Contoh, kita zikir setelah sholat, subhanallah. Berapa kali? 33 kali. Kita membasuh muka ketika wudhu. Berapa kali? 3 kali. Nah, banyak hal ganjil yang dianjurkan di dalam Islam. Salah satunya adalah karena itu sesuai dengan jumlah Allah ganjil. Sebagaimana penutup sholat tarawih, sholat malam, yaitu 3 atau 1 atau 5 dan jumlahnya witir itu ganjil. Gitu. Baik, berikutnya. Nilai-nilai. Itu dulu tadi ya. Dari Raja Raihan 3E. Apa saja nilai-nilai yang kita pelajari dari malam Lailatul Qadar? Nah, anak sekalian, tadi sudah disampaikan Pak Aman bahwasanya apa saja yang bisa didapat dari Lailatul Qadar bisa dipelajari di Hikmah Lailatul Qadar. Di halaman terakhir yang insya Allah nanti akan Pak Anang share videonya, nanti kalian bisa pelajari. Yang pertama yaitu meningkatkan keimanan. Dengan kalian memahami Lailatul Qadar, harusnya keimanan kita akan meningkat. Keimanan kita akan bertambah. Yang kedua, menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Yang tadinya males-malesan sholat, jadi lebih rajin. Yang tadinya males ngaji, jadi tambah semangat. Dan seterusnya. Yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa harap. Rasa bergantung kepada Allah. Allah sangat suka kalau kita terus bergantung, kita terus minta terus, kita terus berharap kepada Allah untuk menjadikan kita hamba yang lebih baik. Allah sangat suka itu. Jadi tahulah keutamaannya Lailatul Qadar tadi yang pertama meningkatkan keimanan, yang kedua menjadikan kita pribadi yang lebih baik, terakhir menumbuhkan pada Allah. Mungkin pertanyaan anak-anak ya sudah sampai di sini saja karena waktunya sudah mau habis. Di sini akan saya bacakan kesimpulannya. Ya, yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik
dari 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Yang kedua, malam ditakdirkannya segala urusan manusia. Terjadinya Lailatul Qadar itu semuanya tidak ada yang tahu, tapi ada terjadinya itu sekitar pada 10 malam bulan Ramadan, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, pada malam itu dianjurkan semua umat manusia ya yang mau untuk memperbanyak ibadah. Keutamaan Lailatul Qadar diantaranya dosa-dosa kita diampuni jika kita memohon ampun kepada Allah. Tapi karena Allah itu memang sangat pengampun, meskipun tidak memohon ampun, insya Allah juga diampuni. Dikabulkannya segala doanya. Apa yang kita mohon, apa yang kita minta, insya Allah akan mengabulkannya. Tapi tidak ada yang langsung dikabulkan, ada yang menunggu dikabulkannya. Mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jadi pahala kita dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Tanda-tanda Lailatul Qadar diantaranya langit cerah, tidak hujan, tidak panas, ya. Itu hati merasa tenang. Amalan di malam Lailatul Qadar itu banyak sekali, diantaranya ada berzikir. Ya, berzikir itu kata-kata yang baik, pokoknya kita berucap yang baik. Ya, karena apa? Bisa juga ucapan itu adalah doa kita. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah jika kita mampu atau jika kita sempat. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya kita semua terutama SDN Wiyung 1 ini baik muridnya, baik semua gurunya insya Allah selalu memperbanyak sholat sunnah dan membaca Al-Quran. Hikmah Lailatul Qadar diantaranya juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi lebih baik lagi, menumbuhkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah keutamaan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan tadi, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan ya. Kami akhiri sebelum kita akhiri, kita berdoa di akhir majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa ya, anak-anak, jangan lupa ya absennya. Anak-anak jangan live dulu, kameranya dibuka, kita ada sesi foto bersama ya. Bu Eka bisa dibantu untuk pinnya di unpin dulu semuanya Bu, biar kelihatan semuanya anak-anak. Ayo kameranya dibuka yuk. Tangannya diturunkan, kameranya dinyalakan. Ayo. Kameranya dinyalakan. Ukurin. Oke, siap. Gaya dulu. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Sebentar. Sabar. Iya, banyak yang belum buka. Ayo kameranya nyalakan dulu anak-anak. Itu dia.
Ayo, Oke. anak bisa dibuka kameranya. Dibuka kameranya. Bapak Ibu bisa ditolong bantu untuk ini. Nah, gini dong kelihatan semua wajahnya cantik-cantik, ganteng, subhanallah. Bergaya bebas, nak, bergaya bebas. 1, 2, 3. Aduh, jaringanku hilang, Rek. Heh, gak muncul ininya, gambarnya. Ayo, ayo, lagi. Senyum nak, Sebentar. ayo senyum semua ya. Kalau foto ya, Ah, nanti dihitung tuh sama Bu Yunin. bisa dibantu untuk Buncis. Apa? Oke, Pak. Duh, Rek. Oh. Nggak apa-apa, Miss. Sedapatnya saja, Miss. Oke, baik. Sudah? Oke, baik. Terima kasih, anak-anak. Nah, gini muncul semuanya. Oke, sudah. Oke, terima kasih anak-anak sudah bergabung dalam kegiatan Kurma Wisata untuk yang kedua kalinya dan ini adalah rangkaian kegiatan yang terakhir. Semoga berkah bagi kita semua ya anak-anak ya. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin ya. Sampai ketemu lagi tanggal 9. Assalamualaikum. Boleh diizinkan tidak, jangan lupa ngisi presensi ya anak-anak ya. Ya, Absen. Jangan lupa absen. Sampai jam 11 loh ya. Diisi sekarang biar nggak lupa. Ayo isi absen dulu. Karena kalau jam 11 kan nggak bisa. Terima kasih. Mengingatkan kembali Bu Yunin, resumnya nanti dikumpulkan setelah Lebaran ya. Setelah masuk nanti. Oh ya, terima kasih Pak Anang. Anak-anak jangan lupa ya, resume atau rangkuman. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Pak Anang itu tadi dikumpulkan setelah hari raya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan kepada anak-anak hebat kita? Satu lagi Ibu. Anak Bu yang Yunin. kreatif. Halo Ibu. Satu lagi buku Pondok Ramadan halaman terakhir masih tetap diisi ya anak-anak ya. Nanti setiap kali kalian sholat taraweh bawa minta tanda tangan Pak Imamnya, minta tanda tangan imam sholat tarawehnya. Terima kasih itu aja Ibu. Terima kasih. Oke, baik terima kasih Pak Anang. Jadi ada 3 yang perlu diingat. Pertama, mengisi absen atau presensi. Presensi kalian ikut hadir, ikut Zoom ini ya, ikut Meet. Terus yang kedua, jangan lupa rangkuman materi hari ini dikumpulkan setelah hari raya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah buku Ramadan. Yang halaman terakhir jangan lupa ditandatangankan imamnya, imam terawih ya. Oke. Baik, terima kasih anak-anak. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.